Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta pemerhati debat sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari tim 1 Debat Man 1 Kota Makassar yang berpihak selaku tim pemerintah mendukung penuh lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Saya Rizkula As-Safik selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya ada Filza Akila selaku pembicara kedua, dan di samping kiri saya ada Andi Nur Izzatul Haq selaku pembicara ketiga. Detersma Man 1 Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penelitian Institute for Transportation and Development Policy, integrasi antar moda dapat memberi banyak keuntungan bagi pengguna angkutan umum maupun seluruh masyarakat, karena dengan integrasi, waktu tunggu dan waktu perpindahan antar moda dapat dilakukan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, mosi kita kali ini yakni integrasi moda transportasi menuju transportasi yang efisien dan juga revolusioner. Namun sebelum itu, Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami terlebih dahulu menguraikan latar belakang atas lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada minimnya moda transportasi yang terintegrasi di Indonesia, sehingga ini mengakibatkan yang pertama kesusahan aksesibilitas, kemudian yang kedua kemacetan akibat kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Integrasi sendiri yaitu sebuah pembaruan terhadap sesuatu hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan moda transportasi merupakan istilah untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya seperti kereta, bus, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga integrasi moda transportasi merujuk pada penggabungan berbagai jenis transportasi dalam satu sistem yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan perjalanan. Tujuannya adalah untuk memudahkan perpindahan antar moda transportasi ke moda transportasi lainnya. Salah satu contoh bentuk integrasi transportasi yakni di Jakarta. Dalam hal ini ketersediaan bus di Transjakarta dari berbagai koridor yang telah melintas stasiun MRT, sehingga penumpang tidak lagi menunggu transportasi lainnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan juga kemudian revolusioner sendiri merupakan orang-orang yang mendukung adanya perubahan, dalam hal ini perubahan integrasi moda transportasi. Mengapa integrasi moda transportasi ini urgen untuk dilakukan? Dewan juri yang terhormat mengingat bahwa integrasi moda transportasi dapat memperluas aksesibilitas layanan transportasi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah yang kurang terlayani. Ini memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pilihan transportasi yang memadai, dan juga ini dapat meningkatkan kesetaraan sosial dan juga kesetaraan ekonomi. Pun juga Dewan juri yang terhormat, ketika kita mengacu pada status quo berdasar pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa integrasi moda transportasi sendiri merupakan program utama dari pemerintah yang dananya diambil dari APBN. Dengan tujuan pengintegrasian ini mampu mempermudah akses masyarakat terhadap transportasi publik, sehingga ketika nantinya tim kontra sangat khawatir akan biaya yang besar, tentunya ini tidak akan terjadi di sisi kami Dewan juri yang terhormat. Memasuki tatanan ranah argumentasi kami Dewan juri yang terhormat, setidaknya kami memiliki dua argumentasi pendukung yang mendukung standing position kami selaku tim pemerintah. Itu yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya sistem integrasi yang baik, perjalanan menjadi lebih terkoordinasi dan meminimalisir biaya waktu tunggu, di mana dengan integrasi moda transportasi, jadwal dari berbagai sistem seperti bus dan kereta diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan waktu tunggu di titik transit. Misalnya jika jadwal kereta dan bus saling terkoordinasi, penumpang tidak perlu menunggu lama di stasiun ataupun halte untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Dewan juri yang terhormat, integrasi moda transportasi memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan transportasi, terutama di daerah yang kurang terlayani. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kami selaku tim pemerintah mendukung penuh lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Maka dari itu, kami bangga menjadi tim pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jalan menuju efisiensi berawal dari integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati debat sekalian, perkenalkan saya pembicara kedua sekaligus orang kedua yang menyatakan dengan tegas, lugas serta mantap mendukung penuh mosi perdebatan pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, penting untuk kita sadari bersama bahwa integrasi moda transportasi merupakan langkah krusial menuju pencapaian sistem transportasi yang efisien dan revolusioner.
Dengan lebih banyak orang yang menggunakan moda transportasi umum yang terintegrasi, volume lalu lintas di jalan raya dapat berkurang dan mengurangi kemacetan serta mempercepat perjalanan. Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada poin penegasan mengapa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini. Poin pertama terkait efisiensi waktu dan biaya. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama bahwa integrasi moda transportasi merupakan strategi penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan revolusioner. Salah satu aspek utama dari integrasi ini adalah peningkatan efisiensi waktu dan biaya yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan biaya operasional. Contohnya seperti sistem integrasi transportasi di kota-kota besar Eropa yang menunjukkan bahwa integrasi moda transportasi, terutama dalam hal sinkronisasi jadwal dan penyediaan informasi waktu nyata, dapat mengurangi waktu perjalanan hingga 20% dan membuat penumpang merasa lebih nyaman dan yakin dengan perjalanan mereka. Poin kedua terkait peningkatan aksesibilitas. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa integrasi moda transportasi memungkinkan daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh moda transportasi tertentu untuk terhubung dengan jaringan transportasi yang lebih luas. Ini berarti orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran atau pedesaan dapat mengakses pusat kota atau area komersial dengan lebih mudah serta meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Soh et al. Pada 2022 di Asia Tenggara yang meneliti dampak integrasi moda transportasi pada aksesibilitas di kota-kota berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa di kota-kota seperti Jakarta dan Manila, integrasi moda yang mencakup transportasi darat dan air telah meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat kota bagi penduduk di daerah pinggiran hingga 40%. Berpacu pada status quo saat ini, bahwasanya banyak kota di Asia Tenggara seperti Jakarta yang pemerintahannya telah mulai memperkenalkan integrasi moda transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas. Misalnya, integrasi antara sistem kereta komuter dan bus Transjakarta telah mempermudah akses dari daerah pinggiran ke pusat kota. Meskipun masih ada tantangan dalam hal implementasi penuh, hasil awal menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam mobilitas masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita sadari bersama bahwa integrasi moda transportasi bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga sudah terbukti secara empiris melalui berbagai penelitian. Dengan mengurangi waktu perjalanan, menurunkan biaya, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, integrasi ini membawa kita menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan revolusioner. Keberhasilan yang telah dicapai di beberapa negara dan kota menunjukkan potensi besar untuk diterapkan lebih luas, serta membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, dengan tegas, lugas, dan mantap, kami sangat mendukung penuh mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, ketika nantinya integrasi moda transportasi ini diterapkan, tentunya akan mengurangi waktu tempuh dan membuat perjalanan lebih lancar pada akhirnya. Sehingga mari kita bercermin pada negara Singapura yang dikenal sebagai negara yang sistem transportasi publik yang sangat efisien dan juga terintegrasi. Misalnya seperti MRT, bus, dan taksi semuanya saling terhubung dengan baik yang memungkinkan masyarakat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya dengan sangat mudah. Memasuki tatanan ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama akan mengefisiensikan perjalanan dan pengurangan waktu tempuh. Integrasi moda transportasi memungkinkan perpindahan antar moda yang cepat dan juga lancar, Dewan Juri yang terhormat. Dengan adanya koneksi yang baik antar kereta, bus, metro, dan moda transportasi lainnya, penumpang dapat mengurangi waktu perjalanan secara signifikan, dan hal ini tidak hanya menghemat waktu bagi individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan di masyarakat. Misalnya dalam konteks perkotaan yang sibuk, di mana waktu adalah sumber daya yang berharga, sehingga efisiensi ini sangat revolusioner, Dewan Juri yang terhormat. Pun yang kedua, pengurangan kemacetan dan polusi. Dewan Juri yang terhormat, salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh kota-kota besar adalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin tinggi. Integrasi antar moda transportasi mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya mengurangi kemacetan di jalan raya. Selain itu, dapat berkurangnya kendaraan pribadi di jalan, emisi karbon dapat ditekan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Ini adalah langkah yang revolusioner dalam melawan perubahan iklim dan menjaga kualitas udara di perkotaan. Sehingga ketika nantinya tim kontra masih berada pada transportasi seperti ini, tentunya mereka akan berdampak dalam kemacetan lalu lintas yang sangat berlebihan. Tanpa integrasi yang baik antar berbagai moda transportasi, lebih banyak orang cenderung
menggunakan kendaraan pribadi yang mana dapat menyebabkan kemacetan yang lalu lintas yang sangat parah, terutama di daerah perkotaan. Pun yang kedua, ketika rekan-rekan dari tim kontra masih berada pada transportasi seperti ini, tentunya polusi di sana akan meningkat karena dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, emisi gas buang juga akan meningkat yang pada akhirnya akan memperburuk kualitas udara dan meningkatkan polusi. Sehingga dengan tegas, lugas, dan mantap, saya sangat setuju dengan perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri yang terhormat, dari gagasan yang kami telah sampaikan dari pembicara pertama hingga dengan pembicara ketiga, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dengan integrasi moda transportasi ini dapat membuat masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi, sehingga kemacetan dan juga polusi akan terminimalisir pada akhirnya di sisi kami. Maka untuk terakhir kalinya kami mengatakan dengan tegas, lugas, dan mantap sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.